Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis salawat Rasulullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di kesempatan yang mulia ini kita khusyukkan, kita hadirkan hati dan pikiran kita senantiasa membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari di malam ini kita perbanyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat akan menambahkan rasa kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Muhammad 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 khairul mursalin nurul mustafa yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Andes Kiai Haji Makhdum HS. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Ahsanu minka lam taragat aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jauh salam enteng jodoh. Berarti ibu-ibu yang amin itu janda. Enggak, saya begitu masuk tadi saya perhatikan kok ibu-ibu banyak bener, bapak-bapaknya sedikit. Berarti kalau bapak-bapak sedikit ibu-ibu banyak berarti kan banyakan jandanya. Bener Pak RT, mana Pak RT tadi? Pak RT emang banyakan janda di sini Pak RT. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Anak-anak yang saya hormati, saya cintai, mudah-mudahan anak-anak semua panjang umur, sehat walafiat, jadi orang kaya, jadi orang pinter, nanti punya istri cakep-cakep, kaya-kaya. Kecuali yang pada ngobrol nanti punya istrinya jelek. Saya dari jauh datang kemari mau ngomong, pada ngobrol.
Ya mentang-mentang ganteng, sombong banget tuh. Teriak. Temennya yang nggak ganteng berteriak dah. Boleh nggak saya ngomong nih? Nah, saya ngomong, gantian ngomongnya, kan di sini kan biasa ngobrol. Tuh, yang ganteng udah diem dah. Yang jelek mesti ngobrol no, yang jelek no. Yang jelek lihat sini. Marah. Para alim ulama, terutama guru kita Kiai Haji Abdul Jalil Adnan, sehat walafiat, panjang umur. Dipanggilnya Pak Haji Yasin apa sih namanya? Pak Haji apa? Fadilah Yasinnya? Pak Haji Fadilah, teman saya Ustaz di Muhammad Saleh, Pak RT sehat Pak RT. Ibu hadir Pak RT. Yang mana? Oh, di belakang. Mudah-mudahan Ibu RT sehat. Para ustazah, para guru, ibu-ibu haji dan ibu-ibu calon haji. Pokoknya kalau didoain calon haji, amin aja. Ibu-ibu calon haji udah setor belum? Teman-teman pemain hadrah dari masjid dulu udah sehat, berkah, Masya Allah. Kita doain anak hadrah, mudah-mudahan setelah maulid ini jobnya nambah, seminggu 32 kali main, sengkleh dalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya malam hari ini memang pantas kita peringati. Iya apa iya? Iya apa iya? Oh, jangan Nabi Muhammad yang jasanya banyak. Jangan Nabi Muhammad yang cinta sekali kepada umat, terutama kepada emak-emak. Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada ibu-ibu, sampai-sampai beliau mengatakan hubbiba ilayya dunya bitalas. Aku senang betah tinggal di dunia karena ada 3, dan yang pertama disebut adalah an-nisa, gara-gara ada emak-emak. Ini yang hadir udah tua apa masih muda sih? Enggak, tadi waktu saya lewat dari belakang nih, saya hampir masuk lagi tadi pagi Pak Ustaz. Begitu nih, apa ini ya, jangan-jangan salah alamat, karena ibu-ibu saya lihat dari belakang kayak anak SMP. Dari belakang, begitu saya tegasin dari depan, Masya Allah, kayak neneknya anak SMP. Mudah-mudahan malam hari ini kita ngumpul di tempat majlis ini dalam rangka maulid Nabi. Nanti kita akan ngumpul bersama Nabi di surga. Nanti kita akan ngumpul bersama Nabi di surga. Amin ya rabbal. Pokoknya didoain masuk surga sih, pantas amin aja udah. Amin ya rabbal. Cuman yang jadi masalah, kita orang yang kayak begini pantas gak di surga? Kita yang kayak begini nih Bu, pantas gak di surga? Ayo dong, jujur ya, jawab, pantas gak? Lah kalau di surga ibu-ibunya kayak begini, bapak-bapak begitu masuk keluar lagi. Kalau ibu-ibunya di surga, terus ibu-ibunya kayak begini, lah keluar lagi Pak RT. Lah kok sama aja sama diplomas kan gitu. Kalau di surga bapak-bapaknya kayak begini, kalau di surga cowok-cowoknya kayak begini nih, ibu-ibu yang masuk keluar lagi. Kata ibu-ibu, ya. Tapi kan orang yang pada masuk surga nanti ada full press body. Nanti ibu dimasukin ke alat, di press krepek. Jadi kerupuk.
Kayaknya kan anak-anak Bang Japar ini kan nanti masuk surga kan, tapi nggak pakai seragam di sono. Berkah. Ibu Fahiranya tahu Bang Japar di sini, tahu. Salam dari Kiai Mahdum gitu ya, sering ketemu, tapi kalau lebaran nggak pernah datang deh. Gimana Bang Haji Saleh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya emang pantas diperingati. Jangan Nabi Muhammad, anak kita, cucu kita, kalau tanggal lahirnya, tahun lahirnya datang, sibuk neneknya bikin kue ulang tahun. Padahal tuh anak yang dibikin ulang tahun setiap tahun udah gede, pelit sama orang tua, panjang umurnya, udah gede pelit. Kan ada anak yang pelit sama orang tua. Ada nggak di RT 03 yang pelit sama orang tua Pak RT? Nggak ada. Hebat Pak RT ngebelain bangkanya, masya Allah. Udah nanti kita doain jadi RT sampai hari kiamat. Garang pemimpinnya ngebelain rakyatnya. Masya Allah, nggak ada yang pelit di sini. Saya percaya karena ibu-ibu di sini ini wajahnya wajah sorga semua. Wajah saat ya, kelihatan PRT kalau ahli sorga dari muka. Ahli sorga itu wajahnya senduk-senduk, matanya kier-kier. Baru jam berapa udah ngantuk. Giliran A7 Indosiar ramai. Itu yang Dangdut Akademi 7 yang durinya dari Persik, Wika Salim masuk imam. Apa namanya? TV-nya sama. Masa TV di sini sama di sono beda? Sama-sama Indonesia. Ada sekali yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karenanya Syekh Abdul Rahman Al-Jaiba'i dalam maulidnya mengatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan kan kana wajib. Seandainya maulid seperti ini kita buat setiap saat, kurang rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Ya sudah, senang kita bikinnya. Apalagi dari waktu Mahalukiyah semua pada baca salawat, pada salam pada Rasulullah. Kita senang nggak dari waktu salawat? Senang nggak? Ada orang yang nggak senang, ada orang yang nggak baca salawat nggak senang. Katanya dapat Nabi kagak ada salawat begitu. Katanya bid'ah masih baca salawat bid'ah. Muka dia yang bid'ah. Mohon maaf saudara. Memang kalau ceramah malam begini orang-orang. Tadi kan saya bawa mobil sendiri, mulai depan itu lampu merah, kemudian mau masuk sini juga tuh lewatin rumah sakit, macet tuh di simpang 3, simpang 4, SMA berapa? 21, macet gitu. Saya kira mau pada kemari, saya kira mau pada maulid, nggak tahu pada pacaran. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya maulid seperti ini kita buat setiap saat, setiap hari untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Muhammad, kurang. Saya pernah tinggal di Sayyid Muhammad bin Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Madani Al-Hasani di Bogor selama 7 tahun. Setiap minggu minimal 2 kali maulid ini. Setiap minggu minimal 2 kali. Setiap minggu minimal 2
kali di warga RT 3 Maulid setahun berapa kali? Ya, apalagi cuma sekali nyumbang salak setengah kilo, pengen masuk surga lagi. Tapi enggak, walaupun cuma setengah kilo itu mana dia salak? Ini salaknya asli enggak nih? Ya ntar. Saudara-saudara yang terhormati dan saya muliakan, tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pantas diperingati, bukan hanya kesayangan dan kecintaannya kepada kita, tapi sosok beliau sendiri memang orang yang paling mulia. Dari 124.000 nabi hanya ada 313 rasul. Dari 313 rasul hanya ada 25 rasul yang warga RT 3 RW 11 hafal. Yang hafal 25 rasul warga RT 3 yang hafal banyakan yang hafal, banyakan enggak. Karena saya dengar saya belum ngobrol sama Ustaz Jalil, dan katanya nih warga sini katanya itu surah Al-Kahfi di luar kepala, surah Yasin di luar kepala, surah Ar-Rahman di luar kepala, surah Al-Waqiah di luar kepala. Yang di dalam kepala cuman kulhu. Saya kira di luar kepala itu apa? Biasanya Mas, itu kalau di luar kepala hafal apa enggak sih? Enggak apa. Ini kita mendingan jujur daripada bonyok. Paling mulia dari 313 rasul hanya ada 25 rasul yang wajib kita hafal seharusnya. Dari 25 rasul hanya ada 5 rasul yang berpredikat ulul azmi. Dari 25 rasul dan 5 rasul itu hanya ada satu, the best of ranking, Sayyidul Wujud wa Abdul Kulil Mawjud, Muhammad. Paling mulia di antara yang mulia. Bahkan kemuliaan beliau bukan hanya untuk beliau, kita ya umatnya ikut-ikut mulia. Bayangin aja, Nabi Muhammad umatnya umurnya sekisaran 60-70, maksimal 80. Kalau saya kan baru belum lama Bu tinggal di Jakarta, sejak tahun 55. Tahun 55 cucu baru 7, cucu baru 7. Jadi kalau saya lahir tahun 55, sekarang udah 2025, berarti umur saya sekarang udah 27. Udah jangan dibahas. Mulia. Lihat aja yang pada udah umroh, udah haji, sholat 1 rakaat di Madinah, di Pulau Mas 1000 rakaat, pahalanya lebih besar di sana. Makanya mudah-mudahan yang sudah berangkat lagi, yang belum mudah-mudahan berangkat. Ya Rabbal, nggak harus punya duit. Emang diantaranya punya duit, tapi nggak selalu orang yang punya duit berangkat haji. Banyak orang yang banyak duitnya belum berangkat haji. Tidak sedikit orang yang duitnya sedikit tapi berangkat haji. Saya di Buaran tuh pernah ceramah nih ya, di Buaran saya ceramah di salah satu rumah yang bikin terawih. Saya ceramah, begitu udah terawih, yang punya rumah memanggil seseorang, Mas yang setiap hari angkut sampah ya? Iya Pak. Mas yang tinggal di ujung sana? Iya Pak. Mas kalau ngangkutin sampah lagi puasa
tetap puasa? Iya Pak. Mas kan setiap malam terawih di sini. Iya Pak. Terakhir, Mas mau pergi haji nggak? Marah. Emang kalau orang miskin cegukan. Ya Allah, ditanya mau pergi haji, jangan begitu dong Pak. Mentang-mentang saya orang nggak punya, katanya ditanya pergi haji. Buat jajan aja pas-pasan. Kesimpulannya dulu gampang pergi haji, suruh fotokopi KTP-nya, dibawa, setor, berangkat. Diberangkatin tukang sampah. Makanya ibu yang suaminya pengen cepat-cepat berangkat, suruh jadi kang sampah aja. Akhirnya berangkat enggak, belepotan loh. Kang cukur, kang bubur, ada yang berangkat haji ya? Kang cukur dulu. Saya dengar ceritanya waktu Pak Jenderal Tri Sutrisno jadi Pangdam, kang cukurnya pergi haji, diongkosin sama dia. Saudara-saudara, saya guru ngaji, walaupun memang saya pesantren, saya kuliah S1, S2, saudara-saudara, tapi kan ya kerjanya cuma ngajar doang, ngajar, ceramah gitu. Tapi setiap tahun pergi haji. Alhamdulillah. Kemarin tahun 2025 nih, sekarang nih saya pergi haji udah 34 kali. Ada yang bilang kalau punya nikmat omongin, fa amma bi ni'mati rabbika. Terus ada yang bilang, Ustaz riak masih apa? Masa gue pengen dipuji sama orang RT 3? Saya syukur sama Allah. Mulai saya pergi haji ditandatangani itu dulu sama Pak Gubernur Wiyogo Atmodarminto tahun 90. Setelah itu berangkat setiap tahun berangkat setiap tahun. Cuman hajinya kosasi, ongkosnya dikasih sama gubernur, sama jamaah tuh. Sampai-sampai teman saya ada yang bilang, mahdum sih pergi haji setiap tahun diongkosin, biarin. Coba saya tanya nih, kalau ada yang belum berangkat, ada yang ngongkosin, mau pergi nggak? Mau nggak? Siapa yang mau ngongkosin? Saya aja diongkosin orang. Masya Allah, berkah. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram di Pulau Mas 100.000 rakaat, pahalanya gedean di sana. Tuh umat Nabi Muhammad. Ini duduk nih mengerekan ceramah di majelis taklim yang setiap malam Ahad dipakai pengajian di sini oleh Ustaz Abdul Jalil. Saudara-saudara, duduknya aja, nggak megang pulpen, nggak nulis satu huruf pun, nggak megang kitab, duduk doang ngejedok. Satu jam, kata Nabi, 1 jam mendengarkan ceramah haji, pahalanya lebih besar dari 1000 rakaat sholat sunat. 1000 rakaat pernah sholat sunat 1000 rakaat. Di Nurul Huda aja terawih berapa rakaat? 20 kan? Ada orang sholat terawih, maksud saya sholat terawih 20, baru 2 kali salam. 2 kali salam rakaatnya baru 4, udah nanya berapa kali lagi ya? Kalau sholat terawih pengen buru-buru aja, kira nonton bola pengennya lama, kalau apa-apa pengen lama. Nah kalau ibu-ibu lah itu bedanya, kalau ibu-ibu pengennya lama, kalau bapak-bapak pengennya sebentar. Kalau ibu-ibu pengennya lama, bapak-bapak pengennya cepet-cepet aja bro. Bapak-bapak pengennya cepet-cepet. Apalagi yang udah tua pengennya cepet-cepet. Ceramah.
Makanya yang ketawa gue curiga aja, kenapa itu? Berarti ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tuh kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan yakin di padang mahsyar nanti ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, rombongan sebelah kanan, rombongan sebelah kiri. Sebelah kanan dipimpin ujungnya di sana oleh Nabi Muhammad, sebelah kiri dipimpin untuk orang-orang yang durjana termasuk oleh Fir'aun. Kira-kira nanti kita rombongan kanan apa rombongan kiri? Rombongan kanan apa rombongan kiri? Kanan, insya sebelah kanan nanti dipimpin oleh Nabi Muhammad, termasuk nih apa namanya, apa kegiatan kita di sini? Pulau Mas berselawat. Rapi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Nanti digiring, dihimpun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke dalam surga rombongan. Kalau rombongan biasanya pemeriksaan kurang ketat. Masuk, rapi. Kayak begini kan rapi nih. Nanti masuk surganya gak rapi bu, rombongan. Lebih rapi dari bebek di sawah. Di sawah kan kalau bebek itu pernah ngeliat gak bebek deh? Yang ngangon tuh cuman gini aja, tapi masuk semua. Termasuk di situ ada rombongan Pulau Mas berselawat. Nggak boleh ada yang zigzag, nyelak-nyelak, nggak ada. Asal ada yang zigzag, nyelak, kata malaikat Ridwan, belakangan. Gitu. Saya kan umat Nabi Muhammad juga, atau itu ikut maulid belakangan. Saya kan ikut rombongan Ustaz Abdul Jalil juga, Pak RT belakangan. Gitu. Saya kan ikut maulid juga belakangan. Itu kok teman saya boleh di depan, dia di depan waktu ngedengerin ceramahnya seger, lu ngantuk tolol gitu. Masa yang ngantuk sama yang seger sama? Nggak bisa dong. Lihat kayak anak-anak hadroh tuh, mana ada yang ngantuk, seger semua. Kenapa? Karena emang duduknya di depan. Kalau dia duduk di belakang juga ngantuk. Apalagi yang di depan semua. Lihat aja Pak RT, kalau dia ngantuk udah kelihatan dari jauh. Ya RT-nya aja ngantuk ya, nggak pantas banget RT ngantuk ini. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, tuh alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya membawa Islam, dan Islam adalah agama yang menjamin kebahagiaan dunia akhirat. Yakin? Harus yakin. Nggak boleh ada orang mengatakan yang lain juga bagus, nggak boleh. Orang Islam itu harus berani berkata inna dina indallahil Islam, dan nggak boleh menghina agama lain. Biarin orang lain mengatakan agama mereka yang benar, silakan. Biarin mereka mengatakan agama saya yang mau masuk surga, silakan, nggak apa-apa. Tapi orang Islam, ibu bapak yang punya anak terutama, harus berani berkata, nah, yang menjamin surga bahagia dunia akhirat hanya Islam, gitu sudah. Tapi nggak boleh menghina agama orang. Lakum dinukum, udah beres, udah. Mungkin saja di wilayah kita ada agama lain, berbeda agamanya dengan kita, nggak apa-apa bilang. Emang kita tinggal udah kepalang kadongan tinggal di Indonesia. Di Timur Tengah aja juga banyak. Di Palestina aja kalian orang Islam semua, nggak tahu ada orang Kristennya juga. Di Mesir ada juga orang Kristennya, sama bersaudara juga. Di Pulau Mas orang Islam semua? Enggak. Kita hormati mereka. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, rahmatan. Itu rahmah itu kalau bahasa kita translate, kita terjemahkan, rahmah itu adalah kasih sayang.
Tapi yang namanya rahmah itu menurut Sayyid Ali Al-Jarjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, iradatu isalil khair, yangnya nama rahmah itu bertujuan menyampaikan kebaikan-kebaikan, kesana baik, kesana damai, kesana baik, kesana damai. Itu orang Islam. Kalau pengen tahu orang Islam yang benar adalah al-muslim man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang lain lingkungannya nggak pernah tersakiti dengan mulut dan tangannya. Kalau banyak orang yang sakit hati dengan mulut kita, kalau banyak orang yang sakit hati dengan mulut kita, berarti bukan orang Islam itu, bukan orang Islam itu. Hati-hati, hati-hati mulutmu harimau, ngomongnya juga serem. Mulutmu harimau. Bayangin aja, cuman ngomong tolol sekali aja, cuman ngomong sekali, tolol sekali doang, rusak jadinya. Padahal di Pulau Mas suami ngomong tolol 7 kali sehari. Tolol mah, tolol lu mah, tolol mah, enggak dipecat jadi suami. Masya Allah. Coba kalau suami ngomong tolol sama istrinya, lama-lama istrinya juga protes. Jangan begitu dong Pak, saya dibilang tolol. Saya walaupun sekolah tidak luluskan dulu, tapi kan saya punya prestasi juga. Apa prestasimu? Tolol gitu. Tambah jadi udah lah itu anak 7. Emang semua orang bisa beranak? Kata suaminya, lah kalau anak sih kan mama cuma beranak doang, yang bertindak sama kalau gitu. Emang kalau melahirkan emang siapa yang melahirkan? Yang hamil siapa? Yang menyebabkan hamil siapa? Makanya Pak mesti sayang sama istri, mesti sayang kepada istri. Gara-gara suami istri jadi menderita. Buktinya di Malaysia rumah sakit bersalin apa bahasa rumah sakit, rumah korban, berarti ini korban laki-laki semua nih. Tapi udah jadi korban, ntar begitu udah selesai ngomong lagi. Ini udah melahirkan nih Pak RT, 40 hari pakai bilang, Pak udah 40 hari gitu. Kata suaminya, Bang udah 40 hari, padahal suami juga nyatet. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, nih orang Islam, nih Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya, kemana-mana yang dibawa kebaikan. Apabila ada orang Islam di situ semua menyejukkan. Tapi kalau dia datang ke situ orang resah, orang gelisah, orang pada bete, berarti bukan orang Islam. Orang Islam setiap kali dia datang, oh menyejukkan. Ya Allah, ibu itu udah nggak ada sekarangnya. Ya Allah, kalau ibu itu ada mah semua urusan dia yang tackle. Si ibu itu ya Allah, kalau masih ada sih enak, gak bisa doa dia, bisa pimpin tahlil dia, menghimpun itu dan ini. Ibu itu sih udah nggak ada sekarang. Kalau dulu sih ya Allah, kalau dia ada semuanya sampai bersih, kelapanya dibawa semua. Berarti nggak ada yang ngisa. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, nyok kita berbuat baik, nyok kita berbuat baik. Sudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bahkan kita diperintahkan cuma tidak hanya berbuat baik kepada sesama umat Islam, kita berbuat baik kepada semua, bukan hanya berbuat baik kepada manusia, kepada flora dan fauna pun kita harus disuruh baik. Bahkan di dalam Islam ada hadis Nabi yang mengatakan, dakhalatil
imra'atun nar bihirratin rabatatha falam tut'imha hatta matat. Ada seorang ibu masuk neraka karena menyiksa kucing. Kucing dikurungi, diikat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati itu kucing. Masuk neraka ibu itu. Nyakitin kucing masuk neraka, apalagi nyakitin suami. Tapi ada orang masuk surga, ada orang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Ngasih minum anjing masuk surga, apalagi bikin teh untuk suami. Alhamdulillah. Makanya ibu udah setiap pagi seteko buat suaminya. Ya Allah, gampang bener masuk surganya. Ibu-ibu masuk surganya gampang. Ibu-ibu masuk surganya gampang. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Ya Allah, ya Rasulullah, kebanyakan orang masuk surga penyebabnya apa sih? Dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Nurut sama Allah dan baik perangainya. Berbuat baik kepada lingkungannya. Biarin ngajinya rajin, sholatnya rajin. Biarin ngajinya rajin, sholatnya rajin. Tapi kalau tidak berbuat baik kepada lingkungan, enggak. Enggak. Biasa aja kali, ya enggak gitu. Saya sih saking emosinya jadi enggak. Dan tenaga sisa bu dari subuh, besok sampai subuh lagi, bentar masih subuh lagi, ya Allah, terus muter bu. Saya kalau bulan Maulid begini, ya Allah, sampai istri saya kurang saya. Iya, kata teman saya, ya Allah, kiai-kiai penyeramah, ustadz-ustadz kalau musim Maulid begini, ya Allah, kulkas gak bisa ditutup. Kulkas sampai gak bisa, engselnya rusak, tolol. Bilang sangganya kepenuhan pak, engselnya rusak, jadi nggak bisa dibor. Allah, saudara-saudara yang saya hormati, makanya saya sih jadi kiai nggak pernah nyesel. Gak, alhamdulillah, enak tuh. Mana ada orang ngundang kiai disuguhin ikan japu. Padahal kalau saya ditanya nih, Pak Ustadz pengen makan apa? Sayur asem sama ikan asin, beres udah. Daging udah habis, udah ke Seraban Hari saya makan daging, bakso. Anak saya jualan bakso, gue mie, Seraban Hari saya makan. Saudara-saudara yang saya hormati, malah sekarang yang dirindukan oncom melencak. Enak kan bu? Oncom, apalagi lencanya masih mentah. Lenca sama mentah sama oncom dipisahin sama kerating. Apa hubungannya? Jauh. Ada sekalian yang saya hormati, balik lagi bahwa yang namanya Islam itu apabila dia ada di tengah-tengah masyarakat, semua merasa tenang, sejuk, damai. Tapi kalau waktu dia datang, orang pada gelisah, pada resah, pada ketakutan, pada galau gara-gara ada orang itu bukan orang Islam, munafik. Tapi orang-orang yang hadir nih, RT 3 ini, RW 11 ini ahli surga semua, damai semua. Lihat aja Pak RT, sejak tadi saya masuk sampai sekarang nih nggak ada yang tawuran. Tenang, ibu-ibunya tenang. Alhamdulillah tuh. Berarti orang Islam ini kan tenang dia. Udah diem aja. Tidur dah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, diulang lagi. Yuk kita berbuat baik. Berbuat baik kepada diri kita sendiri. Berbuat baik kepada lingkungan. Lingkungan yang terdekat adalah orang tua, keluarga, tetangga,
An-Nisa ayat 36. Surah apa Bu? An-Nisa ayat 30. Udah hafal belum? Ya emang kelihatan mukanya belum hafal. Sengaja saya panas-panasin supaya ntar dia pulang saya dibilang gak hafal An-Nisa. Emang bener gitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah olehmu Allah dengan baik dan benar. Jangan menyekutukan itu dia dengan sesuatu. Menyembah Allah tapi tidak boleh musyrik. Kita kan masih ada sisa-sisa zaman dulu itu. Ada apa Bu? Tikus kecil aja takut. Biasanya kalau tidur tikus dicariin. Biasanya tikus kepala hitam diem aja. Sekarang baru tikus kecil aja pada gelisah. Tikus. Saya ingat ngomong-ngomong tikus Bu, ingat Car Free Day. Hari minggu keberapa tuh yang ada di Jalan Pemuda yang Car Free Day? Minggu keempat ya. Orang perempuan disuruh pakai tutup aurat semua. Gila suaminya pakai kolor. Kan dosa. Banyak sekarang yang begitu Pak Ustadz. Istrinya pakai jilbab, pakai rapi tutup. Suaminya pakai apa? Kan suami laki-laki itu kan lututnya mesti ketutup. Dia kan mesti pakai celana wahai. Apa? Kok salah ngomong saya? Sudah iya benar kata teman saya tuh sentile wahai katanya gitu. Yang segini hawa ya. Kalau di atas lutut berarti hai. Kasih tahu Bu suaminya, bapak-bapaknya kalau keluar ada lagi orang yang bawa cucu nih, cucu olahraga mau jalan pakai kolor. Kata cucunya, kakek kok lari paginya bawa anak tikus gitu. Bawa anak lah, kakeknya marah. Anak tikus, anak kucing ini mah gitu. Enak aja saudara-saudara yang saya hormati. Mari kita berbuat baik. Tuh baca An-Nisa ayat 36. Sembahlah olehmu Allah dengan baik dan benar. Jangan menyekutukan dia dengan sesuatu, tapi harus berbuat baik. Berbuat baik yang pertama disebut orang tua, ibu. Ini kadang-kadang rajin ngaji tapi sopan enggak. Sama orang tua masih agak-agak pelit. Apalagi kalau ibunya baru datang dari kampung, langsung di depan pintunya dihadang. Ibu kenapa datang nggak bilang-bilang? Nanti suami saya marah. Keluar dijorokin. Hanya ibunya jatuh, bangun, akhirnya jalan sendiri, kehujanan, kegerimisan. Begitu kegerimisan, kemudian kesabrak bajai. Itu di Indosiar. Ya Allah, udah kebaca itu ceritanya. Ntar aja yang pada melawan sama orang tua, yang pada pelit sama orang tuanya, ntar susah dah. Suaminya stroke, ntar perusahaannya ditipu orang, bangkrut kan gitu kan. Pelit sama orang tua, pelit kan ada. Saya dulu ngaji di Klender di Al-Watonia, Kiai Hasbi Allah bin Mu'alim Haji Gayar. Itu tahun 67-68 saya hafal hadis. Hadisnya begini nih. Man wadu'a tu'aman ladzidan duna walidayh haramallahu alaihi ladziza tu'amil jannah. Apabila ada anak mantu yang suka menyembunyikan, ngumpet-ngumpetin makanan yang enak-enak,
karena takut diminta oleh orang tua dan mertuanya. Anak mantu yang seperti ini haram memperoleh kenikmatan surga. Kalau makanan yang enak-enak dimasukin ke kulkas, kulkasnya dikunci, kuncinya dimasukin ke lemari, lemarinya dikunci, kuncinya dimasukin ke kamar, kamarnya dikunci, kuncinya dibuang. Sampai sekarang nggak ketemu. Akhirnya makanannya pada apa? Ya Allah, sampai gitu-gitu amat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di Indosiar. Kalau ibu-ibu yang hadir ini karena ahli surga semua baik, alam kelihatan. Kalau emang terpaksa ada yang pelit sama orang tua, mungkin ya terpaksa 1-2. Ya, tapi kalau diperhatiin ya 3-4 sih yang ada. Tapi kalau dihitung-hitung sih nggak ada yang pelit sama orang tua, nggak ada. Orang mana-mana di sini orang baik-baik semua lah. Cuman katanya yang di mana-mana itu pindahan dari sini. Berarti kan yang di sini udah baik-baik semua kan? Itu maksudnya. Kalau gua katain pelit, ntar gua dijegat. Ya, masya Allah dibegal kan repot. Kalau yang begal ibu-ibu, kalau bapak-bapak terbalik. Ya, kita berbuat baik, ya, kembangkan. Itu dalilnya RT RW ada di An-Nisa 36. Wal jaril qurba wal jaril junub. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat RT, tetangga yang agak jauh RW. Makanya RT RW mesti pada apa tuh? An-Nisa 36. Profesi tugas yang ada di dalam Al-Qur'annya RT. Makanya yang nanti masuk surga duluan ketua RT 03. Lah paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin. Udah berapa orang yang minta tanda tangannya dari Pak RT, stempel Pak RT untuk membantu orang yang dibantu. Dan herannya orang yang datang ke rumah Pak RT itu semuanya ngeluh. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam, ada ibu bu. Pak RT tolongin anak saya mau sekolah. Kan gitu, minta keterangan soal tidak mampu RT. Ada nggak Pak RT yang datang pagi-pagi bilang begini, Assalamualaikum Pak RT, saya baru pulang dari kampung dan alhamdulillah gue dapat warisan 2,3 M. Pak RT minta bantuan atau minta dikasih dana berapa duit? Ngomong. Ada yang ngomong begitu? Yang ada datang ke RT, RT bikin surat keterangan, enggak mampu. Biarin dekat juga itu rumah sakit Omni. Saya pasien aktif saya di situ. Ternyata yang pakai BPJS lama. Makanya saya nggak pakai. Saya bayar BPJS, bayar setiap bulan ke 300.000 dengan istri saya. Tapi kalau ke rumah sakit saya bayar aja daripada lama. Kalau nungguin lama kan lah nggak ngajar jadinya. Rumah sakit mata bu yang di Pemuda apa namanya? Smek apa pak? Ada? Oh Smek ya? Jangan salah ngomongnya Smek. Asal kita datang bu, yang antri ratusan. Saya datang, kan ada loketnya tuh. Ditanya kan pribadi atau BPJS? Saya pribadi 2 menit kelar. Bener. Tapi kalau yang BPJS, kalau pakai BPJS biarin pakai seragam ada tulisannya Forum Indonesia juga lama. Dia gak kenal dia mah. Gue Bang Japar tau gak? Justru Bang Japar mesti nyontoin, bayar. Saya jadi orang Indonesia, orang Jakarta yang lahir di Jakarta bu.
Disiplin, saya disiplin. Dulu zaman KTP diperpanjang, sekarang udah seumur hidup. Kalau habis saya perpanjang, cuman lurahnya datang ke rumah. Ponakan lurahnya. Sudah. Saya nih orang Jakarta asli, lahir di Jakarta. Setiap tanggal 20 itu PAM, telepon, PLN saya bayar. Bayar saya mah. Kalau PLN bisa BPJS sih? Enggak kan? Tuh. Kalau kita listrik nih PLN terlambat 5 hari didenda. Kalau 1 bulan 2 bulan kagak bayar diapain? Biarin kiai biar usaha juga diputus juga, gak bayar. Tapi kesimpulannya ternyata Israel, malaikat pencabut nyawa itu lebih baik dari PLN. PLN 2 bulan gak bayar dicabut. Tetangga saya ada yang 7 tahun gak sholat gak dicabut. Untung di RW 11 nggak begitu tuh Israel. Seandainya di RW 11 itu yang namanya Israel kayak PLN, setiap hari kita nguburin. Nah, pemain hadro juga kayaknya dikuburin udah. Terakhir teman Ustaz Jalil doang sendirian aja. Azan sendiri, qomat sendiri, imam termasuk ngajar malam Ahad, malam Minggu sendiri. Oh ya biarin dah, biarin rada malas-malas dikit ya, nggak apa-apa, asal ngaji aja, asal ngaji. Innama bu'istu liakuna mu'alliman, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi mu'allim. Jadi orang yang ngaku cinta kepada Nabi di samping maulid Nabi mesti jadi muridnya Nabi. Nabi udah nggak ada, al ulama warasatul ngaji. Tadi duduk di pengajian pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat. Masya Allah. Makanya bu kalau ngaji jangan niat pengen berhenti, ngaji aja. Nih dan sekarang nih, kalau ada di RW 11, di RT 3 warganya yang tadinya mau ngaji, mau hadir gara-gara sakit, kemudian dia nggak datang, dia dapat pahala seperti kita dapat pahala. Habasahumul marad illa syarikukum fil ajr. Mereka tertahan oleh sakit dan penyakit, tapi pahala dapat. Tuh yang nggak pada datang karena sakit, pahala dapat tuh dia, padahal nggak datang. Makanya kita doain mudah-mudahan yang nggak datang mudah-mudahan pada sakit. Jangan. Nauzubillah min, sehat semua, sehat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, yuk kita berbuat baik, yuk kita berbuat baik ke semua. Nabi Muhammad SAW yang kita peringati maulidnya adalah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Nanti pulang baca surah Al-Baqarah ayat 112. Surah apa? Ayat berapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim mereka yang akan masuk surga. Orang-orang Yahudi dan Nasrani akan mengklaim mereka saja yang masuk surga. Gak apa-apa, orang di Qur'annya juga emang begitu. Gak apa-apa, yang masuk surga cuma kita, kata mereka. Kita. Tapi 112-nya Allah menjawab, bala, enggak. Yang bakal masuk Islam adalah warga RT 3 RW 11. Al-Baqarah berapa persen? 102. Lihat. Bala man aslama wajahu lillahi lillah. Yang akan masuk surga adalah orang-orang yang aslama wajah, yang nunduk dan patuh, yang Islam. Jadi kita nih masuk surga semua. Cuman ayat itu nggak berhenti sampai situ, ada terusannya, wahwa muhsin. Orang Islam yang kayak apa yang mau masuk surga? Yang muhsin, yang selalu berbuat
yang nggak berbuat baik nggak masuk surga. Apalagi galak, apalagi galaknya sama istri. Ya, Bu, buat kita aja nih ya, mudah-mudahan bapak-bapak nggak ngedenger, anggap aja bapak-bapak budek. Laki-laki itu, Bu, nggak akan menjadi mulia cuman mengandalkan puasa Senin Kemis saja. Laki-laki itu nggak akan menjadi mulia cuman mengandalkan sholat tahajud setiap malam saja. Laki-laki nggak akan menjadi mulia hanya mengandalkan puter-puter tasbih setiap hari sampai boros tasbihnya, seminggu habis 6 tasbih diputer-puter, seminggu habis. Enggak, kata Nabi, enggak. Laki-laki yang mulia adalah khiyarukum linisaikum. Laki-laki yang mulia adalah suami yang semakin tua semakin sopan kepada istri. Laki-laki yang mulia adalah suami yang semakin tua semakin sopan kepada, itu yang mulia di hadapan Allah. Udah tua, kadang-kadang laki udah tua, Bu, mana tenaga udah habis, duit nggak nambah, penyakitan, gede ambek, ya Allah, mau tukar tambah nggak bisa. Mas siapa tukar tambah aki-aki? Mudah-mudahan setelah maulid ini suami-suami di dunia tambah sayang kepada istrinya. Marah mulu tuh laki. Yang enak kan punya suami, Bu, masih agak muda, maco, gagah, sopan, bertanggung jawab. Kalau ngasih uang belanja nggak dihitung, brek. Kayak saya nih, kalau ngasih uang belanja nggak dihitung, diraup. Mah, habisin sampai aur-auran karena recehan. Dari mana duitnya? Emang Pak RT duitnya banyak. Bawa saya aur-auran Pak RT. Tuh kalau saya kembalian di warung. Hadirin sekalian yang saya hormati, itu enak punya suami kita tuh. Mudah-mudahan deh suami-suami pada tambah sopan. Tapi suami tambah sopan juga nggak sopan juga penyebabnya kan perempuan juga ya. Pemarah suami itu, marah mulu, sebabnya perempuan juga, Pak Ustadz. Nggak nerima, marah-marah, suka ngebanding-bandingin suami sama bintang film India, Sarukan. Ya Sarukan mah emang temen mainnya Kajol, pantes Kadang-kadang istri, Pak, ngaji sih seminggu 21 tempat, tapi nggak ada sopan-sopannya sama suami. Heran, payah tuh istri tuh, sampai pusing suaminya ngaji 21 tempat, bukan pusing mikirin mungkin pelajaran, tapi mikirin seragam bayarnya gimana. Kelihatan kalau seragam udah lunas, kelihatan dipakainya adem gitu, kelihatan adem. Karena kalau seragam belum lunas itu ngipas aja tuh. Ini kan nggak ada yang ngipas, berarti udah pantas. Jadi yang bayarin RT. Kok sedikit sih? Hadirin sekali, kita doain kalau emang RT yang nanggulangi, yang bayarin, kita doain berpanjang umur. Kalau lihat dari wajahnya kayaknya enggak dah. Oh, baru rencana. Doain makanya Pak RT biar proyeknya meledak. Proyek meledak. Dagang apaan deh? Kompor gas. Hadirin sekalian yang saya hormati, ini kalau jadi ustadz yang baik, jangan menyakiti jamaah. Emang enak jadi jamaah dinasehatin, diomelin, nggak tahu jam udah jam berapa. Mikir dong Ustaz, dari jam berapa anak hadro duduk situ.
Makanya jangan heran kalau anak hadrah snacknya udah habis lihat. Lah orang dari sore ya Ustaz baru datang. Ustaz baru datang. Hadirin sekalian saya hormati dan sayang, orang yang pandai adalah orang yang pintar ngatur waktu. Termasuk waktu ceramah mesti berbuat baik. Dari jam berapa ibu duduk? Saya udah duduk, udah berdiri. Saya sih minta bangku begini supaya dikata tua aja. Emang udah tua? Bu jangan gitu dong bu. Ngomong apa jujur begitu. Hadirin sekalian yang saya hormati, yuk kita berbuat baik. Terakhir, Rasulullah pernah datang ke rumah Siti Fatimah. Fatimah itu putri beliau. Ternyata waktu datang Siti Fatimah lagi nangis. Ditanya oleh ayahandanya, "Ma yubki, wahai ananda Fatimah, kenapa kamu menangis?" Enggak ngomong apa-apa, malah dia usul, "Ya Rasulullah, min fadlik an tukallima aliyan liyashtariya li jariyatan litu'inani fi hadhihi al-a'mal al-mutakathirah." Aba Rasulullah, tolong sampaikan kepada suami saya Imam Ali, tolong carikan pembantu, untuk membantu saya ini, kerjaan numpuk, capek rasanya jadi istri, ngurusin anak, pekerjaan banyak, termasuk menumbuk gandum untuk dijadikan roti setiap hari. Capek rasanya, apalagi kalau masih punya anak kecil, nyuci juga, masak juga, netein juga, sampai tidur anaknya tidur malah lebih susah netein. Kalau anak sih nggak punya gigi, aman jadinya. Kalau bapaknya, ada sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, apa kata Rasulullah? "Hai Fatimah, suamimu itu adalah orang yang pas-pasan ekonominya. Kalau memang itu yang diharapkan, nggak apa-apa ayah setiap hari datang kemari membantumu untuk menumbuk gandum." Kata Fatimah, "Nggak usahlah kalau begitu, biarin saya capek juga nggak apa." Kamu tahu nggak Fatimah, satu butir gandum yang kau tumbuk untuk suami dan anakmu 10 pahala. Jadi apa yang dilakukan oleh istri itu pahalanya besar. Kalau di sana gandum, di sini nasi. Itu yang namanya nasi. Walaupun sekarang pakai apa? Masak pakai apa sekarang? Jikom. Ya, tapi kan dicuci juga. Dicolokin nggak? Yang nyolokin siapa? Pahala berarti. Satu butir nasi itu 10 pahala. Satu butir cabai 10 pahala. Makanya ibu pengen banyak pahalanya, kalau nyambel jangan cuma 2-3 cabainya, setengah kilo. Insya Allah pahala banyak, tapi mulut lakinya ledes. Pahala. Kucekin kopi, teh, 1 butir kopi, 1 butir teh, 1 butir gula, 10 pahala. Masya Allah, nggak ada matinya orang yang ngurusin suami. Makanya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, berbuat baik kepada lingkungan terdekat. Istri terdekatnya adalah suami yang terdekat adalah istri. Maka kita berbaik. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, sementara kepada orang yang terdekat saja enggak? Karena kadang-kadang laki-laki lebih sopan sama tukang jamu di jalan daripada sama istrinya. Nggak boleh salah sedikit. Kalau sama tukang jamu lewat, "Mbak, ada jamu buat saya, Mbak." Kata tukang jamunya, "Ada, Mas." "Jamu apa, Mbak?" "Sari rapet." Akhirnya aki-aki minum jamu sari rapet 3 hari nggak kencing. Salah minum, Pak. Hadirin sekalian yang saya hormati, kadang-kadang ada istri juga lebih sopan sama tukang sayur daripada sama lakinya. Itu mah tukang sayur nawar timun aja nyolek, "Bang, timun setengah kilo berapa?"
Iya, lenggeh lo. Saudara-saudara, untuk yang satu ini tolong baca Al-Ahzab ayat 32. Surah apa? Ini harus apa nih? Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi maradun fi qalbihi maradun. Saudara-saudara, wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi yang soleh, yang solehah, wahai istri-istri orang yang soleh, solehah, kamu ini bukan wanita-wanita biasa, wanita-wanita pilihan. Makanya kalau ngomong bicara sama laki-laki lain, jangan mengundang birahi, ngomong pakai mendesak. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu? Baik. Bapak ada di rumah? Nggak ada. Boleh mampir? Boleh. Ya PA. Makanya belajarnya mah kayak Haji Das'ad Latif. Begitu ditanya, ibu sehat? Sehat. Bapak ada di rumah? Nggak ada. Boleh mampir nggak? Nggak. Kira-kira tuh laki berani telepon lagi nggak? Lo coba kalau bah, makanya baca tuh surah apa barusan? Al-Ahzab ayat berapa? 32. Wajib ini baca, khususnya yang masih muda. Yang udah tua mah jangan dah. Ngapain lagi siapa yang telepon nenek-nenek? Warga kita banyak kan Pak RT ya? Iya, ini terang utama. Suruh baca apa tadi? Al-Ahzab ayat berapa? 32. Terutama RT-nya juga mesti hafal. Kemudian diajak ibu RT-nya, Bu, kata Pak Ustadz tadi suruh ngapalin Al-Ahzab 32. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu jadi wanita solehah kayak Siti Aisyah. Ya, gitu. Kata ibu RT-nya, iya Pak, Insya Allah Mama berusaha untuk isi solehah kayak Siti Aisyah. Cuman Siti Aisyah kan suaminya kan Nabi Muhammad, pantas. Bagaimana saya menjadi Siti Aisyah kalau suaminya Fir'aun? Jaka sembung bawa enggak. Jadi kalau pengen istri-istri kita jadi Siti Aisyah, suaminya mesti kayak Nabi Muhammad. Bagaimana istri disuruh Siti Aisyah, suaminya kayak malu? Udah apa? Mudah-mudahan setelah maulid ini tambah rajin ibadahnya, tambah hormat sama suaminya, tambah sayang sama istrinya, tambah berbuat baik bagi lingkungannya, tambah rajin ngajinya, tambah rajin berselawatnya. Ya Rabbal, sekarang kita ngumpul di tempat ini dalam rangka maulid Nabi, nanti kita akan ngumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad. Allah melindungi kita, warga kita, Jakarta kita, Indonesia kita dari segala musibah dan bencana. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma ighfir dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad. Allahumma iftah lana wa lahum abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Allahumma afina wa afi min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna wa anhum bi'il Qur'an bika karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al
akhir kalamina inda intihai ajarina qawla la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha wa insyaallah ta'ala al-aminin bi rahmatil karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah sanal jaza kepada guru kita Dr. Andes Kiai Haji Mahdum AS yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama tentang kasih sayang kepada istri, kepada suaminya, dan suami terhadap istrinya. Dengan ditutupnya doa tadi, maka telah berakhirlah rangkaian acara Maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala apa tujuan dan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama penyelenggara Majelis Pulau Mas bersalawat dalam kegiatan Maulid Akbar pada malam hari ini, dimohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila penyediaan tempat dan makanan hidangan yang kurang berkenan di hati para jamaah, harap sudinya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Badi, ballighna jami'